Yang pertama, pertemuan kelima yaitu bahas mengenai Project Integration Management. Yaitu kita langsung mulai ke bab 1, yaitu tentang Develop Project Charter. Di dalam Project Charter ini adalah menjelaskan mengenai bagaimana sistem informasi dari Smart Hotel yang dapat menghandle operasional bagian hotel, yaitu bagian housekeeping dan engineering. Yaitu dalam form Project Charter ini kita sudah mulai membahas bagaimana cara kita awal-awal untuk membuat project ini dari tahap awal sampai akhirnya. Kemudian bab 2 adalah mengenai Develop Project Management Plan. Itu adalah mengenai membahas dari segi pembuatan project Smart Hotel secara detail, dimulai dari membangun tim untuk bisa berkontribusi satu sama lain, dan juga membangun sistem, dan juga memikirkan bagaimana tanggapan dari para pelanggan yang akan mencoba untuk sistem tersebut. Yang selanjutnya adalah Direct Management Work, dimulai dari issue log. Terdapat keluhan dan masalah yang sudah ada dalam project housekeeping ini, dan kami sudah mengumpulkan berbagai masalah yang menurut kami sudah ada dalam project Smart Hotel dan departemen housekeeping ini, dimulai dari kategori-kategori yang di tiap masalahnya sampai deadline yang akan dikumpulkan untuk melaporkan semua kendala yang ada. Kedua adalah Project Performance Report, yaitu menunjukkan bahwa housekeeping ini telah menulis beberapa aktivitas-aktivitas yang ada di housekeeping, yang juga dilengkapi dengan laporan mengenai pembuatan sistem Smart Hotel, dimulai dari tahap awal uji coba sampai menuju kepada fase pelanggan yang ingin melakukan check out untuk pengujian dari sistem tersebut. Jadi housekeeping ini ada 4 macam akomodir yang akan sudah kami jabarkan. Selanjutnya bab 4 Monitor and Control, yaitu dalam form acceptance. Dalam form ini jelaskan bahwa setiap kebutuhan para pelanggan dalam housekeeping tersebut ditulis menjadi data, dan kami sebagai pembuat sistemnya membutuhkan sebuah data dan kebutuhan seperti itu, seperti landasan utama untuk membuat sistem housekeepingnya dan menjadi sistem dengan performa yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan dari para pelanggan. Selanjutnya adalah change log, yaitu kebutuhan para pelanggan sudah menjadi tujuan utama bagi pembuatan sistem berikutnya. Akhirnya adanya perubahan, yaitu tujuannya agar dari pihak stakeholder mengetahui dan menyetujui atau tidaknya dari saran perubahan yang sudah dilakukan. Jadi seperti itu. Di pertemuan ke-6 ini yang membahas tentang Project Scope Management pada bagian housekeeping dan maintenance engineering. Yang pertama ada documentation, salah satunya ada persyaratan sistem yang dibuat memiliki tingkat keamanan data dengan prioritas level 1 dan memiliki kriteria penerimaan antar kepala bagian housekeeping dan maintenance engineering, staf bagian dan pegawainya. Yang kedua ada requirement changeability matrix, prioritas level 1 dalam kategori sistem menu, salah satunya yaitu mengakomodir daftar aset yang dibutuhkan dan mampu menampilkan dan mengecek aset kamar 100% dari daftar tersebut. Yang ketiga ada project scope statement, produk scope dari Smart Hotel, yaitu sistem informasi yang dibentuk untuk menghandle operasional hotel di bagian tingkat efisiensi dan efektivitas staf hotel, housekeeping dan maintenance engineering yang dapat meningkat. Yang keempat ada work breakdown structure. Pada project housekeeping dan maintenance engineering terdapat beberapa deskripsi, yaitu cek daftar aset kamar, daftar kegiatan tamu saat check out, update status kamar, dan akomodir pending activity, yang di mana hanya pihak internal yang memiliki hak akses terdapat deskripsi tersebut. Yang kelima ada variance analysis. Terdapat salah satu schedule variance, yaitu dengan plan result tanggal 30 September 2020 dan actual result tanggal 2 Oktober 2020. Dengan kasus waktu untuk mendesain solusi bertambah dikarenakan terdapat beberapa solusi yang setelah dicoba memberikan hasil yang kurang memuaskan. Pertemuan 7 Project Time Manager Schedule Management Plan. Dalam form tersebut dijelaskan bahwa metode dan alat yang akan digunakan untuk melaksanakan dan mengatur jadwalnya akan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Dan juga dijelaskan mengenai adanya level tingkat akurasinya, yang menjelaskan bahwa perkiraan proyek akan berhasil dilaksanakan sebelum deadline yang sudah ditentukan jika tidak ada masalah dalam masalah pengerjaannya. Kemudian bab 2 dijelaskan mengenai Define Activities, yaitu di schedule reporting. Dalam form tersebut dijelaskan bahwa membahas tentang jadwal-jadwal untuk melaporkan semua hasil kinerja selama dalam membuat sistem Smart Hotel dalam departemen housekeeping and engineering, dari mulai tahap perencanaan, pengembangan, dan juga jadwal tengah waktu yang ditentukan selama 14 minggu tahap pengerjaan. Selanjutnya adalah activity list. Dalam form tersebut dijelaskan bahwa informasi dari setiap aktivitas setiap minggu telah dicatat untuk mengetahui sejauh mana dari kami membuat sistem Smart Hotel yang ada, dan juga meninjau kembali dari setiap informasi tersebut apakah ada yang terlewatkan atau tidak. Yang selanjutnya adalah milestone list. Dalam form tersebut dijelaskan bahwa semua daftar analisa dan perkiraan project ini dikerjakan sampai akhir. Yang ketiga adalah activity duration estimate. Jadi di form ini dijelaskan bahwa menunjukkan pada bidang housekeeping tersebut telah menunjukkan detailnya dari berbagai macam per jam
per minggu sampai per bulan selama 13 minggu sesuai dengan kontraknya yang ada di awal tersebut. Lewat dari deadline itu ya mungkin tidak akan jadi seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai project cost management. Dimulai dengan plan cost management. Proyek kami memiliki akurasi kurang lebih 50% dengan menggunakan mata uang rupiah, serta batasan untuk kontrol berada pada di bawah 90% dan di atas 120%. Bila di bawah dan di atas persentase tersebut, maka kami akan mengadakan rapat, serta performa kami diukur berdasarkan persentase progres WBS. Biaya proyek akan diestimasi berdasarkan dua sumber daya, yaitu labor dan equipment. Kami memperkirakan budget proyek berdasarkan dari pengerjaan proyek sebelumnya. Di dalam proyek kami terdapat 3 proses, yaitu updating, monitoring, dan controlling. Updating dilakukan bila pihak hotel menginginkan perubahan pengeluaran dana. Monitoring dana dilakukan oleh pihak supervisor, serta pada controlling pengawasan akan dilakukan dengan implementasi pada barang dan jasa terhadap pengeluaran proyek. Kemudian dilanjutkan pada estimate cost. Pada sumber daya labor terdapat pengeluaran untuk kegiatan survei, analisis, desain, implementasi, dokumentasi, dan pelatihan staf sebesar 3 juta setiap fitur. Berikut merupakan diagram biaya pengeluaran selama proyek. Dimulai pada September sebesar 6 juta, kemudian Oktober dengan 16.500.000, pada November yaitu 24.500.000, Desember dengan 35.500.000, dan diakhiri pada Januari dengan pengeluaran sebesar 41 juta. Kemudian masuk pada bagian terakhir, pada control cost. Pada reporting terakhir, berdasarkan budget sebesar 50 juta, didapatkan plan value sebesar 42.650.000, serta jumlah earned value dan actual cost yang sama, yaitu sebesar 39.500.000. Saya Adrianus Hernowo, NIM 184101004x9. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai Project Quality Management dan Project Communication Management. Pertemuan 9, Project Quality Management yang membahas mengenai perencanaan kualitas, jaminan kualitas, kontrol kualitas, dan peningkatan berlanjut. Quality Management Plan menjelaskan bagaimana persyaratan kualitas untuk proyek tersebut terpenuhi. Pada form pengisian Quality Management, memastikan tugas dan tanggung jawab dari Product Owner, Scrum Master, dan Development Team dengan Quality Improvement Approach identify, analyze, develop, dan test. Proses Improvement Plan berfokus pada merinci langkah-langkah untuk menganalisis manajemen proyek, pengembangan produk atau proses organisasi, untuk mengidentifikasi aktivitas yang meningkatkan nilainya. Pada form quality metric kami berisikan metrik produktivitas pada item akomodir daftar aset, daftar kegiatan tamu checkout, akomodir update status kamar dengan metode pengukuran ketepatan, pengoptimalan SDM, dan pemanfaatan sistem. Lalu, untuk metrik kualitas dan kepuasan berisi item akomodir pending activity dengan metode pengukuran problem solving. Quality audit mengenai teknik yang menggunakan tinjauan terstruktur dan independen untuk proyek dan atau elemen produk. Pada form quality kami berisikan hal yang sudah diaudit, yakni project process, project document, product documents, approved change implementation, corrective or preventive action implementation, defect or deficiency repair, dan quality management plan. Perkenalkan, saya Galuh Chandra dari kelompok elemen OP. Pada kali ini akan menjelaskan sedikit mengenai Human Resource Management Plan, yang di dalamnya membahas tentang peran dan tanggung jawab sumber daya manusia di dalam tim serta planning-planning yang dilakukan. Terkait dengan maintenance, housekeeping, and maintenance engineering, ditetapkan bahwa jam kerja staf yaitu paling lama 7 jam per hari, serta hari libur yang diberlakukan hanya hari Minggu dan hari libur-libur nasional. Kemudian di sini juga membahas secara umum mengenai reward yang diberikan apabila staf dapat menyelesaikan tugas dengan baik, maka poin dari reward tersebut maksimal adalah 10 poin dari masing-masing atribut reward. Kemudian ada role and
and Responsibilities. Ini membahas mengenai tanggung jawab, wewenang, peran staff housekeeping and maintenance engineering, dan membahas lebih dalam mengenai apa yang dibahas secara umum di dalam Human Resource Management Plan, seperti mendetailkan apabila staff dapat menyelesaikan tugas dengan baik, maka akan diberikan bonus fee sebesar 250.000 sampai dengan 700.000. Nah, di sini juga dibahas mendetail mengenai punishment, yaitu misalnya apabila staff melakukan skandal yang dapat merugikan Smart Hotel, maka kontrak antara staff ini dengan Smart Hotel diputus. Kemudian ada bab tim performance assessment yang di dalamnya membahas performance dari masing-masing anggota dalam melaksanakan proyek. Tim housekeeping and maintenance engineering dalam pembuatan proyek selama ini telah berdiskusi secara dinamis dan konstruktif dalam pembuatan sistem, walaupun masih ada beberapa perubahan yang harus dilakukan terhadap sistem guna memperbaiki sistem yang dibuat agar sesuai kebutuhan dan perjanjian awal dengan Smart Hotel. Pada pertemuan 11, yakni Project Communication Management, mengenai kebutuhan komunikasi proyek, termasuk halayak, pesan, metode, dan informasi relevan lainnya. Pada Communication Management Plan kami, berisikan metode yang digunakan bisa dengan rapat dan email yang disesuaikan dengan stakeholder terkait, yaitu sponsorship, manajer housekeeping, dan manajer maintenance and engineering. Untuk jadwal komunikasi, tergantung informasi yang disampaikan. Bila dibutuhkan persetujuan, maka di awal project ada komunikasi, tapi bila ada progres, maka mingguan, dan bila penilaian progres pada akhir project. Di pertemuan ke-12 ini membahas tentang project risk management pada bagian housekeeping dan maintenance engineering. Yang pertama ada risk management plan. Metode yang digunakan yaitu pengendalian risiko karena mengenai sistem dan diperlukannya sumber daya manusia yang dapat membenahi dan membuat sistem. Yang kedua ada risk register, ada kerusakan pada software dan hardware karena bencana alam maupun ketidaksengajaan, dan probability mencapai 20%, sedangkan skor 5%. Dan ini memiliki respon statement, yaitu tim melakukan backup data setiap selesai melakukan pengerjaan. Yang ketiga ada risk audit. Terdapat risk event audit jika terjadi tertukar daftar aset antara kamar yang beda jenis. Hal ini terjadi karena sistem salah menampilkan jenis kamar dengan nomor yang sama. Hal yang dilakukan oleh tim yaitu mencoba memperbaiki sistem sehingga risiko tidak terjadi lagi. Pada risk audit ini terdapat description of area of improvement praktik, yaitu praktik yang harus diperbaiki dengan melambahkan cara penilaian dengan proses performa quantitative assessment sehingga bisa mengatasi daftar risiko yang lain dan tidak hanya sekedar menganalisis dan memeriksa daftar risiko secara manual. Kemudian saya akan menjelaskan procurement management dalam proyek. Dimulai dengan plan procurement management. Dalam pengadaan, project manager memiliki otoritas dalam pengawasan proyek dan negosiasi dalam pemilihan vendor, di mana development team dan project manager akan saling berkonsultasi mengenai budget sebelum proyek berjalan. Terdapat beberapa wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh project manager, yaitu merencanakan kebutuhan dalam proyek, melakukan negosiasi pemilihan vendor, dan membuat kontrak kerjasama. Sedangkan departemen pengadaan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam merencanakan pembelian, membuat prosedur sederhana untuk barang dan jasa, menyesuaikan spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan, mencari vendor, menganalisa perbandingan pembelian dari vendor, dan menegosiasikan harga, pengiriman, dan waktu pembayaran. Dalam pengadaan, terdapat dokumen yang diperlukan. Dari pihak elemen OP akan menyediakan dokumen tender dan kualifikasi, sedangkan pihak vendor menyiapkan dokumen penawaran. Terdapat 7 kriteria yang kami tentukan dalam pemilihan vendor. Di antaranya memiliki badan hukum, memenuhi aspek legalitas, memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis, serta manajemen yang sesuai dengan bidang usaha, memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang atau jasa, mampu memberikan pelayanan barang atau jasa yang baik,
dan harga yang kompetitif dengan integritas yang tinggi. Kita lanjut membahas tentang Project Stakeholder Management yang di dalamnya terdapat Stakeholder Register dan Stakeholder Management Plan. Dalam stakeholder register ini mendokumentasikan informasi terkait dengan stakeholder yang berperan dalam pembuatan sistem bagian housekeeping and maintenance engineering. Kemudian bagian stakeholder management plan menjelaskan strategi yang digunakan untuk mengelola partisipasi stakeholder dalam proyek. Dalam hal ini terkait dengan housekeeping and maintenance engineering, mendata aset, update kamar kosong, akomodir status kamar ketika tamu check out, serta harapan stakeholder terhadap pengerjaan proyek. Untuk mendukung perubahan dan komunikasi, pihak housekeeping dan maintenance engineering memberikan laporan progres kepada pihak sponsorship terkait sistem yang dibangun pada setiap minggunya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai Human Resource Management Plan and Procurement Management Project. Terima kasih.